Terus kalau nggak salah pada perempuan itu diagnosa bandingnya ada yang spesial ya, dengan apa? Kehamilan ektopik. Diagnosa bandingnya ada yang spesial ya, dengan apa? Kehamilan ektopik. Ya. Maksudnya bisa, atau kita terangin aja dulu. Jadi dalam dunia kedokteran, pada saat kita mau mendiagnosa suatu penyakit, kita tidak bisa terpaku pada satu diagnosa yang kita buat. Kita harus membuat beberapa kemungkinan diagnosa, ya, sehingga setelah kita membuat beberapa kemungkinan diagnosa, kita melakukan beberapa pengujian atau pengetesan lewat laboratorium dan lain sebagainya, baru bisa kita tetapkan di situ bahwa diagnosanya itu adalah A. Jadi penetapan diagnosanya itu yang pasti itu setelah melewati beberapa rangkai pemeriksaan. Nah, begitu juga pada appendix. Seharusnya juga kita memikirkan kalau memang bagi seorang dokter memang termasuk appendix, yang kita nggak boleh mikir oh ini udah pasti appendix, jangan. Nah, saya mau tanya sama Vinda sama adik saya, dulu kan waktu kita belajar di kampus itu appendicitis pada laki dan perempuan itu kan berbeda diagnosa bandingnya. Nah, pada perempuan diagnosa bandingnya itu salah satunya yang paling mendekati dengan appendicitis adalah kehamilan ektopik terganggu. Coba bisa diterangin dikit nggak? Apa sih kehamilan ektopik terganggu itu apa? Kalau kehamilan, jadi dia hamil tapi tidak di tempat yang seharusnya gitu kan. Kalau misalnya seorang wanita itu hamil kan, si janin itu kan bertumbuhnya di dalam rahimnya. Sedangkan kalau misalnya yang kalau kita tahu lebih lanjut, rahim itu dia bentuknya tuh dia punya bagian-bagian lain gitu. Nah, kehamilan ektopik itu si janinnya itu bertumbuhnya di tempat yang nggak seharusnya, nggak di rahim. Nanti itu. ada nih gambarnya di sini. Mana Bapak Editor, mana? Pak Editor, tolong kasih ya. Nih loh, ada di sini. Nah, nih, ya. Di sini apa? Di mana? Nah, di sini. Nah, yang tumbuhnya di daerah sini ini, itulah yang dinamakan kehamilan ektopik terganggu. Yang seharusnya tumbuhnya bukan di situ, tapi tumbuhnya adalah di dalam rahim. Ya. Betul ya? Itu kalau pada perempuan. Nah, untuk memisahkan diagnosanya adalah ya dengan pemeriksaan kehamilan. Ya kan, apakah dia hamil atau tidak, itu salah satunya ya. Selain kalau di rumah sakit sih tentu aja ya nggak cuma itu aja, ada mungkin harus dengan pakai USG lah, pakai MRI, pakai foto dan lain sebagainya. Ini karena kita di kapal ya, hati-hati juga pada wanita karena ada kemungkinan dia hamil. Kan hamil nggak selalu badannya besar, bisa juga hamil sebulan, hamil 2 bulan badannya belum kelihatan. Nah, dia adanya tuh di tempat yang tidak seharusnya, yang kebetulan sakitnya itu sama tempatnya di kuadran kanan bawah. Itu yang harus kita cermati juga gitu loh. Jadi mungkin itu aja Vin ya, pembicaraan kita tentang appendix. Yang jelas kan mereka tadi udah kita jelasin juga tanda-tandanya itu seperti apa, yang harus dilakukan itu apa. Terus yang harus dikasih itu apa obatnya ya kan. Jadi memang untuk pembahasan medis ya di lingkungan pelayaran, Vin, memang nggak gitu mendetail seperti kita belajar dulu, karena memang tujuan dari mereka belajar medis ini semuanya ya kan, itu ada, kalau untuk umum itu dari bawah ada BST, kemudian lanjut ke MFA, lalu lanjut ke MC, dan untuk taruna ada yang namanya manajemen medis kapal. Itu semuanya masih ngajar. Nah, ini mau saya ingetin lagi ya sekali ya, bahwa kalian belajar medis ini bukan untuk menyembuhkan pasien,
tapi ini hanya supaya bisa memberikan pertolongan pertama kepada pasien ataupun perawatan yang pertama kepada pasien, hingga pasien itu nanti setelah Anda konsultasi dengan dokter, itu ada dua nih kemungkinan, Vin. Bisa dirawat di dalam kapal atau harus dievakuasi. Nah, untuk appendix ini kemungkinannya adalah yang kedua, harus dievakuasi karena hampir semua kasus appendix membutuhkan operasi, ya Vin, ya. Operasi. Dan operasi itu dengan apa? Dibuka perutnya? Iya, dibuka. Cuman sayatannya di sebelah mana itu mungkin tergantung keadaan pasiennya, yang maksudnya parahnya udah sampai tahap mana. Oh. Tapi ya dibuka. Iya, kan berarti harus dibuka. Nggak bisa lewat obat apapun ya. Seperti yang kamu bilang tadi kan, oke. Itu tentang appendix. Lalu ada satu lagi yang menurut saya juga penting adalah tentang bowel obstruction. Atau apa, bahasa Indonesia apa? Bowel obstruction itu adalah Nggak bisa BAB. Obstruction, ada penghalang, sumbatan. Sumbatan pada usus. Ya, bowel obstruction adalah sumbatan pada usus. Secara teori kalau dalam buku MGS yang 75% itu disebabkan karena adesi. Adesi itu jadi dia ada pembentukan jaringan parut karena luka dari operasi yang sebelumnya. Betul ya. Sehingga itu bisa menyebabkan bowel obstruction. Lalu yang paling penting juga, yang gak kalah pentingnya, 24%-nya itu ternyata kalau di buku dituliskan tentang hernia, Vin. Nah, yang 1%-nya tuh macam-macam, ya kan, termasuk karena bisa juga karena cacingan lah, apa semua segala macam, karena usus apa, paralisis usus dan lain sebagainya. Oke, kalau tentang hernia, Vin, apa yang bisa kamu jelaskan? Hernia itu apa sih? Hernia itu jadi ada bagian dari perut gitu. Maksudnya di perut kan macam-macam ya organnya ya. Tapi biasanya sih usus atau mungkin hanya cairan di perut yang dia turun keluar dari rongga perut. Jadi ada satu kantong di situ yang semestinya tidak ada gitu. Mestinya dia tidak ada hubungan dari perut ke kantong tersebut. Jadi biasa kantongnya di bawah ya, dilipat paha gitu. Atau mungkin ada kasus juga yang selain dilipat paha itu kita taunya yang hernia inguinal atau hernia skrotalis yang sudah di kantung kemaluan itu sampai ke bawah. Nah, itu yang turun ususnya ya? Bisa usus atau kita bilangnya apa ya, rumbainya usus. Jadi usus tuh ada ininya lagi lah, ada rendanya lagi, atau cairan aja juga bisa masuk ke situ. Bahasa medisnya apa rumbainya usus itu apa? Omentum. Oh, omentum. Oke. Malah saya yang ngerti dia. Maksudnya itu. Ya, omentum. Ntar untuk hernia contohnya ada di sini nih. Nih. Ini Oh, ya. Nah. Ya. Kerjaan editor dikit. Oke, berarti dia kelihatan, berarti dari luar dia kelihatan, mohon maaf, ada kayak bendulan ya, begitu ya? Iya, ada benjolan dan biasanya yang benjolan yang sudah memberikan gejala sampai sakit perut dan sebagainya atau sampai mual muntah atau nggak bisa BAB itu ya tentu ya benjolan yang biasanya udah nggak bisa masuk lagi nih. Biasanya kan kalau orang hernia dia keluhannya ada ini dok, benjolan bisa keluar masuk kalau saya tidur benjolannya hilang, kalau saya berdiri atau saya batuk atau saya kerja berat benjolannya ada keluar gitu. Nah itu masih bisa keluar masuk. Nah begitu dia nggak bisa keluar masuk, dia kejepit di situ, nah itu tuh yang biasanya bikin itu yang obstruksi tadi itu. Oh, jadi kayak nggak bisa kentut mungkin ya? Nggak Iya, bisa BAB juga? Nggak bisa kentut. Berarti dengan katanya, kalau dulu kan kita belajar kayak gini, ini kan usus, ini kan ada layernya nih, ya kan? Layernya, terus ini ada ususnya kan? Karena ada penekanan ke bawah, contohnya seperti mungkin batuk, mengedan, ya kan? Atau mungkin apa sih, karena angkat beban yang berat ya? Angkat beban berat itu memang harus pakai pengaman, supporter. Kalau enggak kan seperti itu, ya kan seperti itu. Nah, dia ususnya ini
ini kalau usus dia turun, ya kan? Iya. Turun terus suka melintir begini toh. Ya Apa sih macam-macam. dulu namanya incarcerata atau apa? Bukan melintir sih dia, ya kelipet aja gitu. Oh, kelipat. Oke lah. Lu waktu saya lihat di buku ya, karena dulu Nah, kan itu masih judul- buku. Ya itu macam-macam namanya, ada incarcerata, ada strangulata ya. Oke. Intinya mah intinya kejepit aja dia di dia situ. kejepit dan nggak bisa lewat tuh. Mau makanan, mau gas nggak bisa lewat, ya kan? Oke. Nah sekarang yang harus dilakukan pertama kali di atas kapal itu apa? Kalau udah seperti itu wajib evakuasi nggak? Itu ya dia kalau udah sampai gejala itu ya, maksudnya ada obstruksi, ada mual muntah, kembung, nyeri perut, terus Nggak bisa atau BAB. nggak bisa BAB, di benjolannya nyeri, ya itu evakuasi juga itu. Harus evakuasi. Iya, Oke. karena ususnya kan kejepit ya. Yang kita takutin usus itu kejepit, perforasi, mati, ususnya mati, robek, ntar isinya Potong. kemana-mana, aduh lebih Iya. susah lagi. Jadi Anda bisa bayangkan sakit mah sakit, makan mah tetap makan, ya kan? Begitu robek itu makanan keluar, nah makanan itu kan jadi sifatnya udah nggak 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 steril steril. dan banyak kuman toh. Nah dia merambat ke organ lainnya jadi infeksi. Apa? Jadi peritonitis atau apa namanya? Iya, peritonitis. Ya salah satunya itu toh. Nah dulu saya juga kan kita diajarin tuh, kalau seseorang sudah masuk ke fase namanya peritonitis, jadi tanda-tanda ke peritonitis apa sih? Ininya dia apa, keras ya, kenceng, difan muskular atau apa? Iya, dia ada di vas muskular, ada biasanya nyeri tekan, nyeri lepas. Nah, nyeri tekan, nyeri lepas, Lepas. jadi ditekan sakit, dilepas juga dia sakit, ininya dia kenceng kayak papan ya, kayak papan gitu. Nah itu peritonitis. Secara teori kalau orang tersebut sudah mengalami fase peritonitis itu harus dibedah. Itu harus dibedah. Itu kalau nggak salah kan kita belajar dari zamannya koas dulu ya. Nah, Tapi kalau hernia sebelum peritonitis, begitu dia awal kejepit juga ada oh harus bedah. harus, iya itu udah ya pokoknya udah kejepit Tapi ya, itu nyeri ya. nyeri. Mau berarti harus oke. Anti nyerinya kalau memang nyerinya itu parah boleh dikasih paling enggak mungkin di bawah, yang paling bawah apa ya, tramadol NSAID itu boleh. apa? NSAID kayak ketorolak gitu. Kayaknya nggak ada tuh. Jadi gini, enggak di buku WMJS itu ya, obat-obat analgetik yang wajib dibawa ya, yang bukan wajib dibawa. Pertama wajib dibawa, kedua wajib diketahui oleh para pelaut semua adalah Morfin ya kayaknya. ya, paling bawah itu mereka tulis aspirin, ada tuh di chapter 3, Vin. Aspirin paling bawah, di atas aspirin ada yang namanya paracetamol, di atas paracetamol ada yang namanya ibuprofen, di atas ibuprofen ada yang namanya tramadol, di atas tramadol baru itu morfin. namanya morfin. Nah itu memang cara penggunaannya sudah pernah saya jelasin tuh di video yang lalu, saya sampai lupa karena udah kebanyakan. Nah oke. Jadi setelah kita ketahui bahwa orang itu menderita hernia, itu berarti dia harus dievakuasi, ya kan? Berarti sambil menunggu evakuasi seperti tadi, kasih dia atau diinfus dengan NaCl 0,9%, lalu diberikan anti nyeri. Kalau dia nyeri banget boleh masukkan morfin, kalau nyerinya nggak begitu parah banget, tramadol juga nggak apa-apa. Yang ketiga nih saya mau tanya juga, harus masuk antibiotik apa enggak, Vin? Biasanya kalau antibiotik itu, kalau saya sih, kalau memang ada antibiotik dimasukkan saja, karena kalau dari yang kita udah diajarin ya, maksudnya kalau dia hernia terus kejepit, di situ mungkin ada proses radang dan kemudian ada kematian usus segala macam, itu kan takutnya ada translokasi bakterinya pindah dari dalam keluar gitu. Nah itu ada proses infeksi juga di situ, makanya memang baiknya. Oh, berarti ya tetap masuk infus, anti nyeri dan antibiotik.
ya kan, sambil nunggu dievakuasi. Dan aturannya seperti tadi, tidak boleh dikasih makan. Ya. Paling Biasanya- kalau minum boleh lah ya. Minum itu boleh sih, Ada tapi batasannya nggak? ada mungkin lebih ke TS anestesi ya. Cuman maksudnya kalau setahu saya kalau air putih itu boleh sekitar 2 jam sebelum operasi itu masih boleh masuk deh kalau nggak salah ya, air putih. Ya, jadi ya manusiawi dikit lah, kalau misalnya haus kasih dikit-dikit lah. Tapi yang jelas ada satu kasus juga loh, Vin. Banyak yang kira bahwa infus itu pengganti air. Jadi kalau dia haus, infusnya dicor. Dilas. Dulu kan pernah kan Mas Wan cerita ada pasien yang saya infus harusnya selesai jam 12 siang, dia jam 8 udah selesai. Padahal baru masuk jam 6 apa kira-kira jam 5 pagi. Jam 8 udah selesai atau jam 7. Saya tanya, "Loh ini kenapa Pak habis?" "Iya dok, soalnya saya haus." Mati. Jadi dibuka infusnya. Dibuka infusnya sama dia. Dilas. Memang kadang-kadang banyak yang merasa apa ya, bukan lebih pintar sih, tapi banyak yang beranggapan bahwa sama-sama air. Kreatif. Ada loh yang bilang ini sekalian pengetahuan aja. Kenapa sih infus nggak boleh diminum? Nggak diminum aja, ngapain susah-susah taruh sini? Minumnya Pocari Sweat. Rasanya asin-asin juga. Ya beda lah kan. Beda kan? Kan beda. Maksudnya tujuannya kan, maksudnya tujuan infusnya kan beda gitu. Maksudnya masuk melewati pembuluh darah, penyerapannya segala kan beda. Atau yang masuk ke pembuluh darahnya tuh air mineral. Boleh nggak? Air mineral. Air mineral kan nggak steril ya. Oh itu juga ya. Ya berarti memang nggak bisa, udahlah jangan aneh-aneh. Atau pertanyaannya susah ngejawabnya secara ilmiah, susah. Yang satu maunya main-main, yang sini mah nerangin bener. Ya udah, Vin, ini Mas Yon terima kasih banget. Kita udah dapat ilmu dari kamu dan untuk mereka semua tentang apendik, tentang hernia ya. Jadi kita udah dulu sampai sini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan dari Bruce World, kamu tahu nggak Bruce World kapan? Bruce World itu Mas Wan ngarang, Bruce and Sus semuanya penghuni bumi. Aduh. Dapat dari mana itu? Hah? Dapat dari mana? Dari kakak nomor 2. Dah, oke. Semuanya sampai ketemu lagi. Kalau ada kasus bedah nanti kita bicara lagi dengan Dr. Novinda Herwirastri, spesialis bedah. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.